eh, kami hanya ingin menyampaikan seperti ini, Pak. Apa yang sudah kita ketahui dan sudah disampaikan tadi terkait dengan himbauan penggulungan tikar atau sajadah di masjid atau di musala. Hari ini memang ada sebagian masjid, ada sebagian manasah yang sudah melakukan himbauan tersebut, artinya sudah menggulung. Tapi ada sebagian masjid dan sebagian manasah, contohnya di kami sekarang hari ini, kondisi hari ini, kemarin memang terjadi perdebatan kecil di grup WA Gampung, di mana ada sebagian mengharapkan supaya digulung dan sebagian mengharapkan tetap tidak digulung. Artinya kondisi ini kan yang kita dengar hanya sekedar lisan himbauan seperti itu. Ada baiknya kalau memang lebih indah, lebih pasti kita sampaikan kepada masyarakat himbauan itu secara tertulis. Karena ada sebagian yang menyampaikan seperti ini, termasuk Ketua BKM sendiri, kami mengatakan kalau belum ada tertulis, saya tidak akan laksanakan. Memang agak sedikit tegas beliau menyampaikan. Tapi kondisi hari ini, sebagian juga menyampaikan, kenapa kita harus tunggu ada secara tertulis himbauan tersebut? Karena memang kondisi harus digulung. Perdebatan inilah yang kiranya hari ini mungkin sebagian kami, para kecil ini, agak sedikit sulit untuk menengahinya. Jadi kalau memang bisa, kami mengharapkan secara tertulis itu segera diterima oleh para kecil. Mungkin demikian Pak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah perkawinan. Kemarin ada 2 pesta perkawinan di Atik Pelawan. Saya juga turut mengantar ke Kurung Raya. Jadi pelabuhan Kurung Raya itu sudah tutup. Itu bagaimana nanti kalau misalnya di bulan-bulan ke depan itu ada pesta perkawinan, apakah dibatalkan itu, Bu? Itu jadi kendala juga kami di masyarakat. Itu aja, Bu, mungkin masukan-masukan juga dari Bapak Camat ada masukan. Mohonlah nanti ada kearifan lokal, biarpun virus itu ada kearifan lokal, karena virus itu tidak pandang bulu. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bertanya lebih ekstrim, Bu. Lebih ekstrim, tapi ini kita melihat di daerah-daerah orang lain sudah terjadi, bukan hayalan. Perlu kami belum ada. Saya melihat di WA pun belum ada. Apa saya yang lolos tidak sempat saya melihat bagaimana untuk menangani apabila terjadi di kampung kita. Kami juga, saya hadir nih, Ketua BKM juga sebagai pemandi mayat di kampung. Sekira ini terjadi di kampung kita, ada yang meninggal, apakah sudah ada fatwa? Mungkin Bapak bisa juga jelaskan nanti. Apakah ini sudah dianggap perang, tidak perlu dimandikan? Siapa yang mandikan? Siapa yang kebumikan? Yang bawa ke kuburan untuk turun ke dalam kuburan siapa? Itu SOP-nya bagaimana? Mohon nanti jangan setelah kejadian, siapa kami harus tanya. Tidak ada waktu lagi untuk kita tanya. Mungkin saat ini perlu kita pikirkan. Saya sudah mikirkan dari jauh-jauh hari. Karena beliau yang mandi, Bang, kalau ini terjadi, kalau memang penyakit aid masih bisa pakai ini, tapi ini nggak bisa. Jadi begitu mengerikan. Apakah hari diturunkan pakai tali ataupun pihak dari Puskesmas atau rumah sakit? Kita mendengar tadi Puskesmas saja kewalahan menghadapi. Apalagi ini belum kejadian, Bu. Sempat ini ada 100 orang di Aceh. Udah mungkin bagaimana udah bubar, kita urus sendiri kita masing-masing kayaknya, nafsi-nafsi. Mungkin dalam hal ini mungkin ada arahan dari Ibu, juga ada arahan dari Pak Kawa nanti menyangkut ini apakah sudah masuk dalam tahap darurat apa belum. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Camat, saya langsung aja berikan mukadimah. Yang pertama khusus kepada Ibu Kapus, saya sangat tertarik masalah untuk pencegahan masalah di negeri ini, Bu. Jadi Ibu sudah panjang lebar menyatakan untuk bagaimana untuk pencegahan. Saya pikir, Bu, kita bapak-bapak sering baca Quran, buka HP, buka babe, tapi ini Ibu, Bu. Maka saya sangat mengharapkan kalau bisa kita kurang sosialisasi, Bu, kepada ibu-ibu kita di kampung. Jadi daripada Ibu Puskesmas, kalau ada apalagi ada BDS, bidang desa, beliau bisa mengambil kesempatan
kepada ibu-ibu PKK apa-apa yang perlu dilaksanakan pencegahannya, Bu. Jadi kalau bapak-bapak kami bilang ini, bapak kami pulau udah habis nanti kadang-kadang. Cerita sini, cerita sana. Tapi kalau ibu-ibu nggak tahu, apalagi yang punya anak banyak. Kayak saya, cucu 5, Bu. Yang gede, sebenarnya 10, tapi yang gede nih, Bang. Saya repetin tadi. Kita di rumah, anak-anak pergi sekolah, disuruh pergi sama guru. Dia main-main di pinggir tanggul tu, Bu. Pergi putih, pulang dia hitam. Dan sebenarnya nggak ada artinya ni di pergi sekolah. Inilah perlu kita daripada keluarga kita untuk memantau. Nah, sama-sama kita memantau. Kadang-kadang ibu-ibu kita nggak ngerti. Ini yang lebih parah lagi masalah masjid. Pandai nanya, tadi kau tahu apa? Bekik pandai kau dari awal. Itu udah kuno, Bu, pikiran itu. Jadi semuanya itu tergantung pada kita. Saya insya Allah seperti Pak Camat, sebelum itu sudah saya gulung. Itu semua dari saya ketua BKM juga mengambil antisipasi, apalagi saya di Jalan Selawah itu kalau maghrib Malaysia itu hampir separuh orang luar. Jadi saya ambil kebijakan, lapor sama komandan, oke, saya laksanakan. Karena kami saya nggak sanggup beli cairan, saya ambil tempat sabun, semua tempat orang wudhu, sabun Dettol. Saya lihat pertama orang ketahuin, siapa tahu. Tapi sekarang, Bu, 4 hari satu batang sabun habis. Oh, berarti ada peningkatan. Lebih ada kesadaran masyarakatnya untuk kebersihan. Ini perlu juga saya nanti bisa Pak Kecik, seperti Pak Camat bilang, di luar perlu. Ini Pak Kecik yang hadapi tamu-tamu. Kita beri wastafel satu untuk cuci tangan di depan, paling enggak sebelum orang ke sana. Karena kita di belakang juga ada tempat untuk ambil wudhu. Itu saya pikir saya sangat mendukung Pak Camat. Mungkin, Bu, lebih bagus dari desa itu gimana warga kepada ibu-ibu PKK kan ada pengajian misalnya kita kami hari Senin, hari Kamis, biar itu ya bidas. Di Senam Malaysia dia berikan informasi-informasi, jangan kita termasuk anak cucu kita juga. Mungkin ini jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita akan mencoba diskusi tentang masalah yang dari Bapak DKM setui dulu masjid, ya Pak ya. Sudah ada edaran bahwa memang kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang itu tidak boleh, Pak. Walaupun tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi, ya. Jadi Puskesmas sendiri TMT tanggal 16 Maret 2020 tidak melakukan kegiatan lapangan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, seperti posyandu, sosialisasi, senam lansia, senam prolanis dan segala macamnya. Jadi tidak boleh memang, Pak. Ya. Makanya pemahaman-pemahaman seperti itu sekarang kita dapatkan di media-media. Ya, di media-media. Karena sifatnya kan tidak bertemu dengan banyak orang. Apabila memang dirasakan perlu, maka kita bisa menyampaikannya, kita paham nih secara langsung seperti itu, dengan tetap menjaga jarak. Nah, jadi memang tidak boleh lagi duduk-duduk berkumpul. Kemarin saya bilang sama Pak Camat, ini karena sifatnya adalah ingin mengambil satu kebijakan, kita minimalisir keadaan dengan apa yang kita punya, seperti inilah jadinya. Ini kalau yang apa? Kalau untuk keramaian-keramaian termasuk acara akad nikah mungkin bukan ranahnya saya, Pak, untuk menjawab. Karena mungkin ini kalau mengapa saya ingin sedikit memberi masukan tentang mengapa ambal harus digulung. Begitu. Sebenarnya ini untuk memutus mata rantai. Sebagian dari kita kadang kalau dengan masih ada ambal, nanti kan ada bersin. Ya, ada bersin di situ misalnya. Bersin biasakan disertai dengan cairan yang keluar dari hidung maupun dari rongga mulut. Yang bahaya bukan bersinnya, tetapi cairan yang keluar dari hidung atau rongga mulut. Kalau dia pakai ambal, kan nempel di ambalnya. Ambal kan tidak bisa dipel. Kalau dipel malah makin kotor. Makanya ambalnya secara ini digulung. Kalau lantai, nanti kalau udah siap sholat, ada orang bersin segala macam, dipel. Jadi mungkin praktisnya seperti itu, Pak. Bukan karena nggak boleh pakai ambal apa.
Kalau ada jaminan silakan mau pakai ambal, takut nanti lantai mungkin bekas dipijak orang atau apa, bawa ambal sendiri dari rumah. Boleh pakai bawa ambal sendiri, masih boleh. Yang nggak boleh ambal yang di situ tujuannya untuk itu. Nggak mungkin ambal dicuci tiap hari. Nah, mungkin, atau dipel nggak mungkin, disemprot nggak mungkin, kalau lantai mungkin. Mungkin ini Pak yang bisa saya beri masukan sedikit. Termasuk di puskesmas kita punya ruangan untuk sholat, juga kita gulung ambal kecil bawa sendiri. Nah, begitu. Kalau yang lain tidak bisa. Ya, ini mungkin Pak yang bisa saya sampaikan.